Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Makmur Billah dari jurusan Sastra Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah terjemah idiomatik karena absensi saya kurang, jadi saya harus menambahnya dengan buat video. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan 3 materi yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Tapi mohon maaf teman-teman kalau misalkan ada materi-materi yang kurang jelas atau perlu dikoreksi, boleh beritahu saya. Bisa beritahu lewat email atau bisa di komentar. Baik, yang pertama itu mengenai teknik penerjemahan Molina dan Albir, teman-teman. Oke, saya akan tampilkan PPT-nya. Oke, baik. Dalam dunia penerjemahan, salah satu kerangka teori yang paling banyak dirujuk untuk menganalisis bagaimana seorang penerjemah mengalihkan pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran adalah klasifikasi teknik penerjemahan yang dikembangkan oleh Lucia Molina dan Amparo Hurtado Albir. Keduanya memaparkan gagasan secara sistematis dalam artikel yang berjudul Translation Techniques Revisit A Dynamic and Functionalist Approach yang terbit pada tahun 2002, jurnal Meta Translator Journal. Karya ini lahir sebagai upaya untuk merapikan kekacauan istilah yang selama puluhan tahun mewarnai kajian penerjemahan, di mana istilah seperti prosedur, strategi, metode, dan teknik sering dipakai secara bertukar-tukar tanpa batasan yang jelas. Molina dan Albir menegaskan bahwa teknik penerjemahan berbeda dari metode penerjemahan maupun strategi penerjemahan. Metode bersifat global dan menyangkut orientasi keseluruhan teks. Misalnya, apakah penerjemah memilih pendekatan yang condong pada bahasa sumber, itu disebutnya foreignisasi, atau condong pada bahasa sasaran atau domestikasi. Strategi bersifat prosedural, yaitu langkah-langkah mental yang dilakukan penerjemah untuk memecahkan masalah selama proses menerjemahkan. Misalnya, mencari informasi tambahan atau memparafrase sebuah kalimat dalam pikiran sebelum menuliskannya. Sementara itu, teknik penerjemahan adalah prosedur yang tampak secara konkret pada hasil akhir terjemahan, yang bisa diidentifikasi ketika kita membandingkan satuan teks pada BASU atau bahasa sumber dengan satuan teks yang berpadanan pada bahasa sasaran atau bahasa. Jadi teknik adalah jejak nyata dari keputusan penerjemah yang dapat diamati dan dianalisis gitu oleh peneliti maupun pembaca. Molina dan Albir merumuskan ada 18 teknik penerjemahan. Nah, klasifikasi ini bersifat dinamis, artinya satu teknik bisa dipakai bersama teknik lain dalam satu satuan terjemahan. Dan pemilihannya sangat dipengaruhi oleh konteks, tujuan penerjemahan, jenis teks, serta pembaca sasaran. Nah, berikut adalah uraian yang lengkap masing-masing teknik beserta penjelasan dan contohnya. Satu itu adaptasi atau adaptation. Adaptasi terjadi ketika penerjemah mengganti unsur budaya dari bahasa sumber dengan unsur budaya lain yang dianggap setara di bahasa sasaran, karena unsur aslinya dirasa tidak dikenal atau tidak relevan bagi pembaca sasaran. Teknik ini sangat berorientasi pada penerimaan pembaca sehingga terjemahan terasa lebih akrab meskipun mengorbankan sedikit kesetiaan pada budaya asal. Contohnya itu dalam sebuah cerita berbahasa Inggris, terdapat kalimat yang menyebut permainan baseball sebagai simbol kegiatan santai anak-anak Amerika. Ketika diterjemahkan untuk pembaca Indonesia yang lebih akrab dengan olahraga tertentu, penerjemahan bisa mengubahnya menjadi sepak bola. Karena di Indonesia mungkin sering yang lebih umumnya itu sepak bola gitu, buat kegiatan-kegiatan yang santai gitu. Ya, agar nuansa jadi lebih akrab gitu. Dan budaya juga tetap tersampaikan meskipun objek aslinya berbeda. Lalu yang kedua itu teknik amplification, yaitu teknik menambahkan informasi yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam teks sumber. Ini biasanya berupa parafrase atau keterangan tambahan atau catatan kaki gitu, agar pembaca sasaran dapat memahami maksud teks dengan lebih baik. Contohnya itu kata-kata Ramadan gitu ya dalam bahasa Arab
yang ditujukan untuk pembaca yang tidak mengenal budaya Islam. Dapat diterjemahkan menjadi bulan Ramadan, yaitu bulan puasa bagi umat muslim, untuk memperjelas makna dari kata tersebut. Ketiga itu peminjaman atau borrowing. Peminjaman adalah pengambilan kata atau ungkapan langsung dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran atau BSA. Molina dan Albir membedakan dua jenisnya, peminjaman murni, pure borrowing, yaitu kata dipertahankan seutuhnya tanpa perubahan apapun, dan peminjaman yang dinaturalisasi atau naturalized borrowing, yaitu kata tersebut disesuaikan dengan ejaan atau morfologi bahasa sasaran. Contoh, peminjaman murni, kata internet atau software yang tetap digunakan apa adanya dalam teks bahasa Indonesia. Lalu contoh peminjaman yang dinaturalisasi, contohnya ada manajemen, diserap menjadi manajemen gitu. Beda penulisannya gitu ya. Dalam bahasa Indonesia mengikuti pola ejaan bahasa Indonesia. Lalu ada kalku atau kalke, adalah penerjemahan literal atas suatu istilah atau frasa asing. Biasanya berupa kata majemuk atau frasa yang diterjemahkan bagian per bagian, sehingga menghasilkan bentuk baru di bahasa sasaran yang mengikuti struktur bahasa sumber. Contohnya ada frasa bahasa Inggris science fiction diterjemahkan menjadi fiksi ilmiah. Dalam bahasa Indonesia mengikuti pola struktur kata demi kata dari bahasa sumbernya. Jadi dibalik gitu. Science fiction jadi fiksi ilmiah. 5 itu kompensasi, adalah teknik yang memasukkan unsur informasi atau efek stilistika dari bahasa sumber ke bagian lain dalam teks bahasa sasaran, karena unsur tersebut tidak bisa diletakkan pada posisi yang sama seperti pada teks aslinya. Teknik ini sering dipakai untuk mempertahankan permainan kata atau nuansa emosional yang hilang pada bagian tertentu. Contohnya itu, jika sebuah lelecon berbasis permainan kata dalam bahasa Inggris tidak dapat dialihkan secara langsung ke bahasa Indonesia, penerjemah dapat menciptakan permainan kata baru pada kalimat berikutnya agar efek humor tetap terasa bagi pembaca sasaran. Maksudnya tuh ya seperti itulah. Lalu yang selanjutnya, yang keenam itu description, adalah teknik mengganti sebuah istilah atau ungkapan dengan penjelasan mengenai bentuk atau fungsi dari objek atau konsep yang dimaksud, bukan dengan istilah padanannya secara langsung. Contohnya, panetun itu kue tradisional Italia, dapat diterjemahkan menjadi kue manis khas Italia yang bisa disajikan saat Natal agar pembaca yang tidak mengenal istilah tersebut tetap memahami maksudnya. Yang langsung saja, yang ketujuh itu kreasi diskursif. Contohnya tuh The Sound of Music yang diterjemahkan ke berbagai bahasa dengan judul yang sama sekali berbeda secara harfiah, namun tetap menangkap jiwa cerita. Yang kedelapan itu kesepadanan lazim, adalah penggunaan istilah atau ungkapan yang sudah baku dan diakui secara umum sebagai padanan tetap antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Biasanya karena sudah tercatat dalam kamus, sudah menjadi konvensi dalam praktek penerjemahan. Yang 9 ada generalisasi. Yang ke-10 ada amplifikasi linguistik. Saya akan mengabsennya saja, gak akan dijelaskan lebih panjang karena setelah ini ada ada 2 materi yang belum tersampaikan. Yang ke-11 itu kompresi linguistik, yang 12 terjemahan netral, yang 13 modulasi. Jadi contoh modulasi mungkin saya akan contohkan satu. Ungkapan bahasa Inggris you are not wrong. Nah, itu dapat diterjemahkan menjadi kamu benar, dengan mengubah sudut pandang dari bentuk negatif menjadi bentuk afirmatif. Kan you are not wrong itu kamu tidak salah, ya artinya benar. Jadi diterjemahkan langsung menjadi kamu benar. Jadi menjadi bentuk afirmatif tanpa mengubah makna dasarnya. Yang ke-14 partikularisasi, yang ke-15 reduksi, seperti katanya menghilangkan, reduksi teknik menghilangkan sebagian informasi dari bahasa sumber. Yang ke-16 ada substitusi, yang 17 ada transposisi, yang 18 ada variasi. Nah, satu hal yang penting untuk dipahami dari teori ini bahwa Molina dan Albir itu tidak memaksudkan ke-18 teknik ini sebagai kategori yang saling terpisah.
Kadang dalam praktiknya ada satu kalimat atau satu satuan terjemahan dapat melibatkan lebih dari satu teknik. Misalnya sebuah judul film bisa saja mengandung kreasi diskursif sekaligus adaptasi budaya dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Kerangka Mulyan dan Al-Bir hingga kini masih menjadi salah satu rujukan paling populer dalam penelitian linguistik, terapan, dan kajian terjemah di berbagai jenjang akademik, termasuk di Indonesia, karena kejelasan definisinya serta kemudahannya untuk diterapkan pada analisis teks nyata, baik teks sastra, audiovisual, maupun teks non-fiksi. Mungkin untuk materi teknik penerjemahan Mulyan dan Al-Bir hanya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerjemahan idiomatik pada teks sastra, teks religius atau teks keagamaan, dan teks berita. Nah, teks religius ini terbagi menjadi dua ya. Ada teks yang sifatnya itu kanonik. Nah, di sini disebutkan ada teks yang sifatnya kanonik. Kanonik itu teks yang bersifat wahyu seperti Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran itu wahyu, hadis juga hakikatnya ya sama aja wahyu. Wa mayantikil hawa in huwa illa wahyu yuha gitu ya. Rasulullah itu kan tidak semata-mata berbicara kecuali di belakangnya ada wahyu. Meskipun nantinya terbagi ada Al-Quran yang benar-benar dari Allah melalui malaikat Jibril, ada juga hadis, tapi tetap aja di belakangnya ada wahyu juga yang mengarahkan. Itu teks yang bersifat kanonik. Ada teks yang bersifat non-kanonik ya. Kalau yang bersifat non-kanonik itu seperti karya-karya ulama, pokoknya apapun selain Al-Quran lah, kayak kitab-kitab gitu yang anak pondok mungkin sering pegang ya. Selain hadis yang membahas tentang keagamaan. Jadi selain Quran dan hadis gitu. Kalau dalam Islam berarti yang ditulis para ulama gitu. Ya artikel-artikel ilmiah gitu ya, keagamaan, artikel populer sama aja gitu. Jadi dalam penerjemahan teks kanonik itu memang harus hati-hati karena kesalahan sedikit aja bisa berakibat fatal. Kenapa begitu? Karena ya kanonik kan dari wahyu gitu, dari Tuhan langsung. Makanya gak heran kalau Kementerian Agama, kata Bapak juga, dalam menerjemahkan Al-Quran pertama kali di tahun keberapa? 6 kalau tidak salah, selama bertahun-tahun. Jadi penerjemahannya itu melibatkan berbagai pakar, berbagai ahli untuk menerjemahkan agar kehati-hatiannya penuh, maksudnya agar lebih hati-hati gitu. Jadi penuh ikhtiyat. Nah, kalau kita menerjemahkan, kita juga harus tahu konteks sosiolinguistiknya seperti apa. Kalau hadis kan asbabul wurud. Asbabul wurudnya kayak gimana? Itu juga bisa berpengaruh. Misalkan ada hadis sahih dari uktub fawalazi nafsi biyadih ma yakhruju minhu illa haq. Tulislah demi Allah, tidak keluar dari Rasul itu kecuali kebenaran. Itu kan perintah untuk menulis hadis. Tapi di hadis lain, taktubu anni waman kataba anni ghairul Qur'an falyamhu. Di sisi lain justru ada hadis untuk menghapus tulisan apapun yang datang dari Rasulullah selain Al-Quran. Itu kan hadis yang seolah-olah kontradiktif gitu, bertentangan. Padahal keduanya sahih gitu. Ini kan kalau kita nggak tahu asbabul wurudnya, kita nggak akan paham. Nah, dalam menerjemahkan juga teks-teks yang kanonik itu harus hati-hati. Begitu juga misalnya hadis yang melarang sambil minum sambil berdiri. Makanya para ulama memakruhkan. Tapi di sisi lain Rasulullah juga pernah minum sambil berdiri. Itu juga kan harus diketahui konteksnya seperti apa. Karena nggak mungkin hadis yang satu dengan yang lain itu saling bertentangan. Pasti ada benang merah yang bisa ditarik di antara keduanya.
Selanjutnya kita melihat contoh yang Bapak teliti dalam makalahnya. Ini teks religius dengan teorinya Venuti yang domestication dan foragenization. Katanya kenapa ini cocok? Karena dalam teks-teks keagamaan biasanya penerjemah itu ada dua pertentangan. Apakah menjaga kesucian bahasa aslinya atau menggunakan istilah-istilah yang akrab di telinga lokal gitu ya. Nah, pembaca lokal itu domestication. Nah, mana yang digunakan? Meskipun kita lihat kalau dalam penerjemahan teks kanonik biasanya sih lebih literal. Al-Quran, Al-Hadis itu banyaknya diterjemahkan secara literal, yaitu untuk menjaga kesakralannya gitu, biar tidak tergerus dengan penerjemahan yang terlalu bebas. Nah, kalau teks-teks keagamaan lain gimana? Ini biasanya menjadi bahan penelitian dengan misalnya pemakai teori Lawrence Venuti. Misalnya ini satu paragraf teks keagamaan. Nah, Bapak ini terjemahkan satu ya. Kesabaran merupakan salah satu akhlak yang paling mulia yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin. Dengan kesabaran, seseorang mampu menghadapi kesulitan dan cobaan serta memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini misalnya kita meneliti teks tersebut dengan teori Penut. Nah, ini didapatkan data seperti ini, satu paragraf udah 6 nih. Nah, ini kan kalau di dalam penelitian kita menulis jurnal itu harus ada penjelasannya. Nah, ini penjelasannya seperti apa? Misal ridhollahi ta'ala, di situ istilah Allah dipertahankan, tidak diterjemahkan sebagai Tuhan. Karena kalau dalam terjemahan itu kan dalam bahasa Inggris misalnya Allah itu diterjemahkan menjadi G atau God gitu. Ini juga tidak diterjemahkan menjadi Tuhan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi penerjemah sengaja mempertahankan istilah khas Islam yang berasal dari bahasa Arab yaitu Allah, ya tetap aja diterjemahkan menjadi Allah. Nah, ini strategi ini termasuk foragenisasi karena unsur budaya dan religius bahasa sumbernya tetap dipertahankan. Ini Bapak mencontohkan lagi. Yang kedua misalnya yatahala biha ini menggunakan, bisa dilihat ini memakai domestikasi. Kenapa? Nah, kita perlihatkan dulu terjemah yang sudah ada di situ kan memiliki, kita juga tampilkan nanti di dalam penjelasan secara literal. Yatahala biha ini seharusnya diterjemahnya adalah menghiasi diri dengannya. Secara harfiah kata tahala berarti berhias atau menghiasi diri, tapi penerjemah mengubahnya menjadi memiliki agar lebih alami dalam bahasa Indonesia. Nah, ini strategi ini termasuk domestikasi karena menyesuaikan ungkapan dengan kebiasaan di dalam bahasa sasaran. Nah, itu. Contohnya kita misalnya menggunakan teori Venuti di dalam menganalisis terjemahan. Misalnya kita punya judul strategi domestikasi dan foragenisasi dalam penerjemahan novel Sayyidatul Qor, atau strategi ideologi Venuti dalam penerjemahan kitab Ibnatul Ahkam bab sholat. Boleh-boleh saja ya penjelasannya seperti tadi. Kenapa ini bisa organisasi? Jelaskan. Kenapa bisa domestikasi? Jelaskan. Kalau kita buntu menjelaskannya, kita bisa minta bantuan AI. Caranya gimana? Ya seperti biasa, gunakan salah satu AI yang ada. Kemudian minta analisis satu paragraf tadi, misalnya per paragraf hasilnya seperti apa, alasannya juga seperti apa. Nah, kita cek satu persatu hasil yang dikasih oleh AI tersebut. Jadi ya kita kayak biasa lah nge-prompt. Habis nge-prompt kita lihat, kita cek juga dengan ilmu yang sudah kita punya. Jadi jangan kita terima mentah-mentah. Kalau mentah-mentah kan hasil AI dipakai oleh kita gitu, itu hasilnya. Itu gak boleh ya, karena kadang AI itu dia tuh bodoh tapi sok-sokan pintar. Namanya juga intelijen, artificial intelligence. Jadi mereka tuh harus seolah-olah pintar gitu. Karena saya pernah waktu itu ngetes gitu perihal coding, nanya ke AI yang mana saya sudah tahu jawabannya. Jadi saya ngetes
Juga selain case yang coding tuh saya pernah punya masalah apa gitu, saya lupa. Pokoknya saya tahu jawabannya apa, tapi saya sok tahu nanya ke AI. Saya minta solusi gitu, apakah dia itu akurat dalam memberikan solusi. Ternyata enggak. Untungnya saya tuh udah paham dengan teori apa yang harus saya ambil di masalah tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita memakai AI itu jangan ditelan mentah-mentah ya. Kita harus baca lagi apakah dia emang benar atau tidak. Apalagi kan sekarang udah 2006 ya, perkembangan AI dari bulan ke bulan tuh kencang gitu. Jadi gak kelihatan banget bohongnya tuh. Gitu. Seperti itu. Nah ini contoh penelitian dari Bapak. Kita meneliti teks berita menggunakan teknik Molina dan Albir. Molina dan Albir kan tekniknya ada 18. Nah jangan sampai kebanyakan. Jadi pilihannya 2. Kalau misalnya tekniknya mau digunakan 18 semuanya, maka objeknya jangan terlalu banyak. Kalau misalnya objeknya banyak, gunakan tekniknya jangan 18 kayak gitu. Contoh misalnya ini yang objeknya sedikit, 18 teknik nih. Misalnya teknik analisis, teknik terjemahan Molina dan Albir pada teks berita. Misalnya kan teks berita pendek tuh, paling beberapa paragraf gitu. Nanti akan menghasilkan data yang banyak karena tekniknya Molina dan Albir ada 18. Atau pada cerpen cerpen apa gitu judulnya, boleh saja. Atau teks berita pariwisata boleh. Nah kalau misalnya objeknya banyak, tekniknya yang disedikitkan biar enggak terlalu lama penelitiannya. Misalnya teknik deskripsi dan reduksi pada penerjemahan novel Sayyidatul Koremahan, kitab Nasoihul Ibad maksudnya. Yang boleh banyak ini telitinya, tapi yang digunakan jangan 18 teknik karena nanti kebanyakan. Kemudian ini contoh untuk teks berita misalnya Wizarotun Nakli. Kementerian Perhubungan pada hari Rabu mengumumkan pembukaan jalur kereta api baru yang menghubungkan antar kota di negara tersebut. Ini hasil datanya. Nah, penjelasannya seperti tadi. Setiap data yang dihasilkan itu harus ada penjelasannya. Karena biasanya yang tabel seperti ini biasanya ditaruh di ujung, di hasil dan pembahasan ya. Kadang ada juga di bagian kesimpulan, tapi biasanya sih di ujung pembahasan pakai tabel. Seperti ini kalau di artikel jurnal. Kemudian berikutnya adalah teks sastra. Teks sastra ini bagi penerjemah, menerjemahkan teks sastra ini adalah level tertinggi ya dalam penerjemahan. Bisa dibilang seperti itu karena dalam teks sastra tingkat kesulitannya memang tinggi. Kita harus di sisi lain ada yang harus mempertahankan bentuknya, ada yang harus mempertahankan ritmenya, ada yang harus mempertahankan zauknya gitu ya, rasanya, jiwanya. Kalau teks aslinya melankolis, sedih gitu, terjemahannya juga harus terasa seperti itu. Kalau aslinya melankolis tapi pas diterjemahkan jadi biasa saja, itu gagal dalam teks sastra itu. Atau penerjemahannya menjadi malah lucu gitu, malah komedi, itu bukan gagal lagi tapi udah gak nyambung lah gitu lah. Kemudian istilah-istilah di dalam sastra itu kan istilahnya memakai diksi yang tidak biasa. Biasanya terutama dalam syair gitu ya. Nah, karena tadinya si penyair itu menyesuaikan dengan tafilah arud. Nah, dia memilih kata-kata yang gak lazim dalam bahasa sehari-hari. Kebanyakan kayak gitu. Juga tantangannya tuh dalam teks sastra ini misalnya meneliti teks sastra dengan teori Skopus. Skopus itu kan teori yang orientasi pada tujuannya. Jadi yang penting tujuannya tercapai bebas. Seperti apapun. Itu Skopus gitu. Misalnya teks sastra, pada suatu malam yang terang bintang-bintang berkilauan di langit laksana lampu-lampu kecil yang menghiasi hamparan malam yang luas. Nah, kita lihat contoh untuk penerapannya. Bisa analisisnya menggunakan teori Skopus pada teks sastra. Misalnya di situ ada Ka'anaha bihu sirotun tuzainu lailil wasi. Kita tahu bahwa
saub itu adalah baju atau pakaian. Jadi terjemah literalnya adalah laksana lampu-lampu kecil yang menghiasi baju malam yang luas. Karena ini Skopos kan penerjemahannya bebas. Kita jelaskan di bagian analisisnya. Kata saubul lail berarti pakaian malam. Jika diterjemahkan harfiah, ungkapan tersebut terdengar kurang alami. Dalam bahasa Indonesia, penerjemah menggantinya dengan frase hamparan malam untuk mempertahankan efek puitisnya. Yang keputusan ini sesuai dengan tujuan menghasilkan terjemahan sastra yang indah sehingga memenuhi teori atau tujuan teori Skopos gitu. Nah itu semoga bisa dipahami ya. Ini contoh penelitiannya dari Bapak. Kata Bapak kan boleh ya gunakan AI untuk membantu atau jadi asisten sekali-kali gitu boleh. Tapi nanti dicek ulang, di cross check gitu. Lalu ini saya mau skip ya tentang al-qawalib al-lughawiyah karena kurang paham. Selanjutnya ini adalah pola-pola bahasa. Jadi di dalam setiap bahasa itu ada pola-pola tertentu yang sudah ada cetakannya, istilahnya gitu. Nah, al-qawalib al-lughawiyah itu qalib itu kan pola ya dari qawalib ya pola bahasa atau cetakan bahasa gitu. Jadi dalam bahasa Arab cetakan bahasa itu ada 3 yang kita pelajari di semester ini. Satu ada idiom. Itu kan sudah jelas idiom itu nggak bisa diganti, nggak bisa diubah. Kalau awalnya meja hijau ya artinya pengadilan gitu ya, tetap harus meja hijau. Nggak bisa diubah menjadi meja merah gitu. Kalau diubah itu jadi hilang idiomnya. Yang kedua ada al-af'al al-ibariyah atau ada juga yang menyebutnya al-af'al al-ibarat yang menggunakannya kata kerja yang di depannya memakai dzarab atau huruf jar. Kebanyakan huruf jar yang kita pelajari seperti doroba ila, dorobaan itu kan berubah-ubah seiring dengan pasangan katanya. Nah itu al-af'al al-ibariyah. Kalau qalib itu cetakan bahasa yang biasanya digunakan sehari-hari, baik dalam tulisan ataupun dalam percakapan. Nah bisa ditulis, nah biar tulisannya lebih bagus, lebih indah, Bapak nyontohin kama hu'al ma'ruf, sebagaimana diketahui bahwa ini tujuannya adalah wal jadiru bizikri. Perlu diingat bahwa ini banyak yang nanti silakan baca yang biasa di percakapan dari media soalnya ambilnya. Ya mungkin itu saja untuk materi penerjemahan idiomatik pada teks religius, berita, juga sastra ya yang saya ketahui gitu. Cuman segitu, itu pun saya banyak banget ngutip omongan-omongan Bapak dari videonya yang sebelumnya. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang salah, mohon dimaklumi. Atau boleh di komentar aja di video. Mungkin segitu aja buat materi ini. Mungkin itu saja materi-materi mengenai teknik penerjemahan. Tadi ada Molina dan Albert, dan juga teknik penerjemahan yang lainnya. Saya merasa banyak sekali kesalahan tadi karena banyak materi-materi yang sebenarnya saya itu belum kuasai. Jadi saya hanya mengutip omongan dosen saya yang itu pun tidak sepenuhnya saya ingat gitu. Jadi semua materi yang ada di konten itu tidak sepenuhnya benar. Saya mohon maaf sekali lagi. Kalau misalkan ada yang ingin menambahkan, saya sangat mengapresiasi hal itu. Kalau ada kekeliruan mohon dikomentari. Mungkin sekian saja konten saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa memenuhi tugas mata kuliah terjemah idiomatik tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.